Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 kesalahan yang membuat kamu jadi friendzone. Jadi ketika kamu PDKT sama cewek, kamu itu harus tahu siapa target cewek kamu, karakternya seperti apa, backgroundnya seperti apa yang dia suka, itu kamu harus tahu. Kalau kamu nggak tahu, ya kamu nanya. Kalau kamu nggak mau nanya, ya kamu harus cari tahu. Nah, yang kedua adalah kamu tuh juga harus tahu bagaimana pola-pola wanita itu bisa jatuh cinta sama kamu. Gue pernah membahas pola jatuh cinta wanita. Kalau kamu tahu dan memahami pola itu dengan baik, kamu akan lebih mudah untuk dapetin cewek. Kalau kamu belum nonton video itu, linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk. Kenapa sih ketika kamu PDKT, tiba-tiba kamu tuh malah jadi friendzone sama dia? Padahal niatnya kamu pengen pacaran sama dia. Tapi dia malah keburu menganggap kamu sebagai temannya dia. Sehingga kamu terjebak dalam zona friendzone. Yang pertama adalah kamu PDKT-nya lewat curhat. Atau kamu tuh PDKT-nya lewat pendekatan pertemanan dulu. Nah, ini sebenarnya adalah pola-pola yang keliru. Nah, kalau kamu PDKT sama cewek, jangan sekali-kali masuk lewat temen curhat. Tiba-tiba kamu ngechat dia dan tiba-tiba kamu cerita masalah kamu, curhat tentang kegelisahan kamu. Sebenarnya itu adalah cara yang sangat-sangat salah gitu. Bisa dibilang adalah cara yang fatal. Kenapa? Karena ketika kamu PDKT sama cewek lewat curhat, maka cewek itu akan menganggap kamu sebagai orang yang lemah. Kenapa? Karena ya kamu aja bukan siapa-siapa, tiba-tiba cerita tentang masalah kamu. Memang lo pikir cewek itu siapa, bro? Logikanya gini, misalkan ada cewek yang curhat sama kamu, sama cewek yang PDKT-nya lewat obrolan yang seru. Kamu kira-kira lebih pilih yang mana? Pasti kamu lebih pilih obrolan yang seru kan, daripada obrolan curhat. Kenapa? Ya, siapapun cewek, kalau tiba-tiba kamu ngechat dan kamu kasih masalah ke cewek, cewek itu pasti annoying gitu. Kenapa? Ya, lo tuh siapa bro kok tiba-tiba curhat sama gue? Lo tuh siapa kok tiba-tiba ngobrolin soal permasalahan kamu? Kalau kamu PDKT-nya lewat curhat, otomatis cewek itu akan menilai kamu sebagai cowok yang lemah. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menghandle masalah kamu, sehingga kamu curhat sama dia. Yang kedua adalah kamu PDKT sama dia ketika dia lagi marahan sama pacarnya. Atau bisa jadi kamu itu jadi selingan atau selingkuhannya dia. Jadi ketika ada cewek yang lagi pacaran terus marahan sama pacarnya, terus tiba-tiba kamu ngechat si doi. Nah, ini adalah cara pendekatan yang sangat-sangat salah dan fatal. Kamu tahu si cewek itu tuh udah punya pacar dan sekarang lagi marahan, tapi tiba-tiba kamu itu nikung mereka. Awalnya ketika kamu masuk lewat jalur ini, cewek itu akan respon kamu. Kenapa? Karena dia lagi sedih, karena dia lagi marahan sama pacarnya. Jadi dia banyak beban, banyak masalah. Kemudian cewek ini akan curhat ke kamu, terus kamu tiba-tiba, wah ini kesempatan. Tapi bro, ketika cewek udah balikan, udah baikan sama cowoknya, kamu akan ditinggalin. Kenapa? Ya cewek akan nganggap kamu cuma selingan doang gitu. Kenapa cewek melakukan hal seperti itu? Ya wajar aja. Orang kalau lagi marah, orang kalau lagi suntuk, pasti butuh teman curhat kan? Dan kamu itu cuma dijadikan selingan. Anggap aja kamu tuh cuma pria cadangan yang digunakan untuk benefit tertentu. Jadi bisa dibilang kamu adalah alat untuk nge-backup ketika cowoknya lagi marahan. Sesimpel itu bro. Nah, yang ketiga adalah PDKT modal berkorban. Atau ketika kamu PDKT sama cewek, kamu itu pura-pura jadi nice guy, pura-pura jadi good boy, pura-pura baik gitu. Modal kamu itu cuma nuruti kemauan cewek, modal kamu nyogok cewek pakai duit, modal kamu itu ya cuma berkorban antar jemput dia, dengerin ceritanya dia, udah itu doang gitu. Tapi selain itu, kamu itu nggak punya hal-hal yang menarik, kamu nggak punya daya tarik gitu. Sehingga cewek ini ya memanfaatkan kamu, itu hanya untuk dimanfaatkan aja. Disuruh antar jemput, disuruh bantuin cewek ini, disuruh bantuin cewek itu, dan lain sebagainya. Apakah cewek akan nyaman? Ya cewek akan nyaman sama kamu.
tapi kamu nggak akan pernah dianggap sebagai pacarnya dia. Kenapa? Ya karena kamu nggak punya daya tarik. Tapi kok dia tetap mau ya bro sama aku? Ya dia itu mau sama kamu bukan karena cinta, tapi ingin memanfaatkan kamu bro. Kamu tuh harus bisa peka, kamu tuh harus bisa membaca situasi. Kamu harus tahu kapan cewek itu memanfaatkan kamu dan kapan cewek ini tuh bener-bener suka, bener-bener cinta sama kamu. Nah, yang paling parah dari kasus ini adalah kamu dimanfaatkan sama cewek, tapi kamu nyaman di posisi itu. Nah, itu adalah hal yang sangat parah. Bisa dibilang ini kalau dalam psikologi namanya apa ya? Bisa dibilang Stockholm Syndrome. Atau ketika kamu diperbudak sama orang dan kamu tuh malah nyaman diperbudak gitu. Kamu merasa ketika disuruh-suruh sama cewek, disuruh berkorban sama cewek, kamu merasa itu adalah cinta. Nah, itu adalah hal yang sangat parah. Ketika kamu berkorban dan kamu merasa kamu hebat ketika berkorban sama cewek, ketika kamu antar jemput cewek dan kamu merasa senang, ketika kamu merasa senang diperbudak sama cewek, disitulah titik dimana harga diri kamu itu sudah jatuh. Ketika cewek itu tiba-tiba pergi ninggalin kamu, kamu akan rusak, kamu pasti akan broken, kamu pasti akan mengalami patah hati yang sangat-sangat dalam. Maka wajar ketika orang bilang cinta itu buta. Ya sebenarnya bukan cinta yang buta, kamu aja yang tidak bisa membaca situasi dan membaca kondisi. So, kalau kamu punya pemikiran seperti ini, lebih baik coba kamu benahi dulu pikiran kamu. Coba perbaiki mindset kamu dulu. Karena kalau kamu masih berpikir bahwa cinta itu harus berkorban, harus begini, harus begitu, kamu akan capek sendiri bro. Sampai kapan kamu mau berkorban untuk cewek? Pertanyaannya adalah, apakah cewek juga memberikan investasi sama ke kamu? Kamu terlalu banyak berkorban sama cewek. Tapi, pernah nggak sih kamu berpikir, cewek itu kok nggak pernah ya berkorban sama aku? Kamu besok akan capek bro kalau pola pikir kamu seperti itu. Kalau cara kamu PDKT seperti itu. Di awal-awal kamu berkorban, di awal-awal kamu harus keluar duit banyak gitu. Suatu saat kamu itu akan capek. Kenapa? Kamu banyak berkorban, tapi cewek nggak pernah berkorban balik untukmu. Apalagi kalau itu masih PDKT, tiba-tiba kamu diputusin sama dia. Udah modalnya banyak, nggak balik modal, malah boncos, diputusin, direndahkan, nanti sakit hati, jadi trauma. Pas mau PDKT ke cewek lagi, kamu akan bilang, gimana ya kalau cewek ini sama seperti cewek aku yang dulu, yang merendahkan aku, yang mutusin aku. Akhirnya kamu jadi trauma. Gara-gara apa? Salah mindset. Gue akan rekap sekali lagi. Ada 3 kesalahan yang bikin kamu jadi friendzone. Pertama, kamu PDKT lewat jalur temen curhat. Yang kedua, kamu PDKT sama cewek ketika cewek lagi marahan sama pacarnya. Which is kamu jadi orang ketiga alias selingan. Yang ketiga, kamu PDKT hanya modal berkorban dan pura-pura baik. Tapi kamu lupa untuk punya daya tarik. Semoga bermanfaat dan semangat bro.